Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang dahsyat tentang akan terjadi kenaikan PP yang sangat luar biasa. Saya rasa ya, yang mana langsung saja di sini ada sebuah pembelian besar-besaran PP ya. Paus baru saja menghabiskan 700 ETH sekitar 1,7 juta US dollar untuk membeli 154,29 miliar PP dalam 1 jam terakhir. Paus ini sekarang memiliki berat total 1,38 triliun PP bernilai sekitar 15,26 juta US dollar. Di dompet dengan laba sepanjang masa diperkirakan lebih dari 12 juta US dollar. Keuntungan ini 196% pada token ini. Ini sangat luar biasa kawan-kawan. Namun sebelum saya lanjutkan mengenai info PP yang luar biasa, tentunya saya tidak lupa ya sampaikan selamat Hari Raya Idul Adha kemarin ya. Dan sekarang sudah mulai aktivitas kembali. Dan kemarin sudah saya sampaikan kalau mau masuk cicil-cicil setelah hari raya, tapi lebih pas lagi nanti ada TA bisa ambil di hari Minggu, mungkin Senin sudah aktivitas kembali, kemudian akan naik lagi. Tentunya juga tidak lupa kalian harus riset mandiri, jangan telan mentah-mentah omongan Mas Bro, karena dalam bermain kripto sangat fatal, berisiko tinggi. Kita harus belajar dengan detail, bisa kaya mendadak ataupun terjungkal, terkapar mendadak juga. Hati-hati ya. Kalau PP sudah koin yang tidak bisa diragukan lagi, jutaan koin terpilih, terseleksi alam PP sudah menjadi fenomena. The next doge tahun ini tidak bisa diragukan lagi, naik turun itu semua setelan bandar. Dan di sini adalah game, kalian mampu nggak kantong kita dibikin kering, kesabaran kita diuji, beli di atas dibanting, tapi ujung-ujungnya nanti akan ke atas juga, yang mana tidak ada koin lain, meme koin pendatang baru bahkan jutaan yang mampu kapitalisasinya melebihi daripada PP. Dengan holdernya yang meningkat terus, ini sudah pasti the next doge kawan-kawan ya. Banyak sekali paus-paus yang sekarang berebut ETH, pasokannya semakin menipis, juga pada dibelikan PP ya untuk jadi rebutan. Ini sangat maknyus sekali kawan. Langsung saya akan kasih sedikit TA, dan sebelum nanti berita-berita yang lain perlu kalian dengerin juga yang mau ya. Ini kita telanjangan saja, kita main trenden ya, trenden juga kita bisa bermain. Tapi namun demikian, kemarin saya kalau belum turun dalam, kalau baru 10%, 20% itu dalam kripto saya belum tertarik. Kalau sudah di atas 40% baru saya tembak ya. Walaupun ada yang beli di atas, wajar ya, sangkut ada yang cuan juga ada dalam bermain kripto, pasti begitu. Siapapun, nggak ada yang untung terus, itu hebat amat ya. Dalam trenden di daily-nya kalau kita perhatikan di sini, yang tukang tarik menarik garis ya, saya juga bisa, wong cuma narik garis doang ya, hal yang gampang ya kan, begitu ya. Ini kalau dilihat, ini kan patternnya pattern bendera jengking, pattern bendera jengking ini ya. Pattern bendera jengking itu patternnya pattern bullish kawan. Kalau ini pertama nggak mampu jebol, jatuh ke bawah. Kedua akan ke sana juga nggak mampu jebol. Yang ketiga nggak mampu jebol ya. Ini yang empat ini akan berusaha, bisa keempat ini langsung jebol ke sana bisa. Akan tetapi yang namanya garis trendline itu penurunan sampai berapa itu nggak bisa terdeteksi. Jadi mengikuti bendera jengking saja, yang penting arahnya akan ke atas karena ini bendera jengking begitu ya. Ini arahnya akan ke atas. Cuma untuk turun masih bisa, karena ini lagi bermain-main yang sempit gini, bermain-main di sini, bisa saja ke sini nggak mampu, turun lagi ke sini, baru cerot begitu. Yang penting arahnya akan ngecerot ke atas. Ya, kalau dalam permainan yang sekarang lagi bermain-main di sini, bendera jengking di sini, ya langsung gini aja lah, lagi bermain-main di sini gini. Ya itu nanti ke bawah terus bisa, tapi ujung-ujungnya akan ke atas, itu mengenai bendera jengking. Kemarin saya sampaikan yang di grup, kalau mau masuk itu saya juga order buy di
0,14 0,13 ternyata nggak dikasih, ya nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa, karena kita melihat pakem seperti ini kawan ya. Ini kan awan Cikiwir ini yang saya khawatirkan, kalau ini kan kemarin sudah saya konfirmasi nih, yang biru gunting merah MA-nya arah atas ini pasti akan terbang, walaupun ini dibanting dulu manipulasi, tetap akan ke atas arahnya karena sudah pakemnya begitu ya. Ini sama, ini bendera, kok bendera ini pattern apa namanya, MA birunya gunting merah ke bawah, artinya pembelian yang bagus itu di sini. Kalau bisa sampai sini, tinggal tunggu terbangnya saja. Makanya saya tetap akan berhati-hati walaupun arahnya ke atas. Nah, ini kok bisa di sini mantul? Ini tuh spot. Ini spot awan Ichimoku, bisa dari sini karena ini spot, bermain-main di sini, terbang lagi ke sana bisa. Itu skenario satu begitu. Tapi karena ini sudah konfirmasi jengking ke bawah, biasanya ini kan konfirmasi ke bawah, ini gunting ke bawah, ini biasanya tanda-tanda untuk sell begitu. Takutnya di sini hanya permainan manipulasi saja, nanti tahu-tahu ujung-ujungnya cerot ke sini. Ya kalau sampai di sini alhamdulillah saya bisa buy di sini. Tapi kalau di sini kemudian ke atas begini, ya saya juga udah punya barang, karena di dalam bermain kripto kan ada dua, kerjaannya kan naik ataupun turun begitu. Jadi gunanya DCA seperti itu. Kalau kita DCA di sini kemudian mantul ke atas, kita udah punya barang. Kalau turun, dana kita masih ada yang tembak di bawah ya, begitu. Kemudian ini kan untuk yang time frame 3D, kita akan juga lihat yang itu 1D 3D-nya kita lihat di sini. 3D-nya kan sudah jelas ini ya, turun di hijau, naik di merah, turun di hijau, naik di merah. Ini tetap arahnya ke atas, walaupun ini begini-begini, ini tetap yang namanya manipulasi saja ya. Dan kenapa ini sampai di sini mantul ya, sama tadi di support 3D-nya, di support awan Ichimoku, ini juga lagi di dalam support ini. Di dalam support ini kan yang bawah ini kan support, ini atas ini resisten ya, di dalam support. Arahnya kalau nanti ngecrot ke sini ya bisa sampai sini lagi, turun lagi di 0,0019 atau 0,0018 masih bisa saja ke sini, kemudian baru ke sana. Saya rasa ini kalau dilihat ini sampai di akhir Juni nih. Di sini tuh sampai akhir Juni. Akhir Juni akan sampai ke sini, saya rasakan ATH. Mudah-mudahan di Juli sini ada perosotan TK ini, mudah-mudahan Juli buantingan. Habis di sini masuk lagi, pam lagi untuk akhir tahun, karena target mereka itu di akhir tahun ya. Itu seperti itu. Akhir tahun kita akan juga melihat daripada indikator Fibonacci. Ya di sini semua juga saya hajar, apapun bisa. Oke. Nah Fibonacci ini juga lagi ada di spot Fibonacci ini. Ya ini ada di spot Fibonacci, belum mampu jebol 0,382. Ini kemarin sudah jebol, kemarin sempat jebol ini. Ya kemarin sempat jebol di Fibonacci 0,382. Ini kan yang kuning ini. Ini sempat kejebol. Kemudian turun lagi, ini lagi di bottom lagi. Bottom lagi mungkin akan arahnya ke sana. Ya semua manipulasi. Berita yang tidak aneh biasanya kalau penurunan itu nunggangi pas perang. Kalau nggak pas perang Ukraina ya perang MT-Kok ya, mau distribusi pembayaran. Kalau nggak AS jual BTC 4.000. Kemudian ada lagi apa itu di Timur Tengah perang. Ini kemarin lucu saja, ada info bahwa penurunan ini akibat dari ulah Elon yang ribut sama si Trump. Ini aneh, kayak bocah kecil aja, karena nggak ada alasan untuk membanting barang, kemudian dia pakai alasan yang seleneh yang nggak masuk akal, katanya ribut karena turun. Saya rasa manipulasi saja untuk dia ambil serok ke di harga bawah. Dan kita tahu tanggal 18 infonya akan pemangkasan suku bunga dari Fed
itu infonya ya valid atau enggak lah, nanti tetap kita tunggu ya, karena saya nggak ke AS, nggak ke sana, semua lihat di media ya. Kalau saya ada uang saya ke sana juga ngapain. Tenang ya, itu juga kita akan melihat juga mengenai berita-berita yang jos. ETH ini bertahan di 26.000 ya, dia 2.600 hari ini. Well ini berburu ETH kawan, jadi kita nggak perlu takut tanda-tanda all season kan begitu ya. Jadi pasokan sangat terendah ya, turun nggak banyak, kemudian pokoknya banyak yang lagi berburu ETH, saya rasa gitu ya. Jadi nggak perlu kita ragukan ya. BlackRock juga masuk ini ya, lonjakan investasi Ethereum, BlackRock dan Well ya pada masuk ETH kawan. Jadi BlackRock ini masuk ETH, mulai mengurangi BTC-nya kemudian masuk ETH ya. Ini tanda-tanda all season seperti ini. Sejak pertengahan Mei 2025, ETF Ethereum Spot telah menyaksikan aliran dana masuk yang konsisten dengan total lebih dari 100 juta US dollar yang dipimpin oleh BlackRock. Ya, jadi di sini ada BlackRock juga, ada juga dari Sub Gaming, Wall Street, Fidelity. Ini udah mulai ngambil di BlackRock lah, udah mulai ngambil ETH. Dan kemarin karena mungkin ketinggalan si Elon sama si BlackRock ya, tahu-tahu bikin food saja, bantingan, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dibanting, tahu-tahu ada orang 700 ETH dibelikan PP. Apa ini Elon sama BlackRock ya, bisa jadi. Kacau baunya ya di situ kawan. Jadi kita nggak perlu takut, yang namanya tahun 2025 ini sudah siklusnya halving 1 tahun, siklusnya 4 tahun sekali, holdernya menambah, PP, kapitalisasi paling terbesar ya, apalagi yang kita takutkan. Juga ini ada menurut yang pemuja pattern ini, namanya pemuja kan banyak sekali ya. Ini saya sampaikan juga untuk kalian, yang mana di sini ada sebuah postingan PP akan bangkit kembali, pola harmonik utama memberi sinyal potensi kenaikan. Saya singkat saja ya, pola harmonik itu seperti ini kawan ya. Jadi di titik tersebut PP mulai menanjak lagi, membentuk kaki D, dan dari pola tersebut jika pola harmonik ini berjalan sepenuhnya, kaki terakhir diperkirakan akan selesai antara harga sekian-sekian. Ini langsung saja di sini ya. Ini kan lagi ada di C, di bawah ini nih, C. Ini candle yang di bawah ini, saya jelas ini. Ini di C, ini C. Nah, ini nanti akan ke atas di sini nih. Akan ke atas. Jadi kayak huruf W. Ini kayak huruf V. Ya, ini membentuk huruf W, tapi ini yang di bawah, ini sekarang kondisi di bawah, waktunya untuk masuk. Mungkin itu aja ya info di ini, juga masih banyak kesibukan ya, sisa-sisa daging kemarin ya, sate dulu atau gimana. Ini ya santailah dalam bermain kripto tuh hal yang normal-normal saja. Udah kerjaannya naik turun kan begitu, yang penting kita membeli, nggak salah koin. Sepanjang sejarah kok si GZ masuk PP dan didukung si Trump dalam cuitannya, dalam mensosnya, Elon juga. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, kan targetnya untuk akhir tahun ya. Mungkin itu aja untuk hari ini ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kalian Dior, riset mandiri, bermain kripto itu berisiko tinggi ya, bisa kaya mendadak, kismin mendadak. Kita sudah gede, tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya bisa mereview sesuai yang saya tahu, risiko tetap ditanggung penumpang. Hati-hati. Mungkin itu yang belum subscribe, kiranya untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.